Abdullah ibnu Mubarak, beliau termasuk al-qadhi, satu pejabat penting. Ketika itu beliau mengatakan man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rakaatan faqad adda haqqas shalah. Barang siapa yang sehari semalam dia mampu melaksanakan sholat 12 rakaat, sholat sunnah 12 rakaat, maka sungguh dia telah menunaikan hak-haknya sholat. Jadi kita punya kewajiban sholat. Sholat berarti berhak menuntut kita. Nah, kita punya kewajiban, sholat punya hak menuntut kita. Berarti kita kalau hanya sekedar sholat fardu, dijamin sholat fardu kita tuh banyak kekurangan. Di situ mungkin kurang khusyuk. Allahu Akbar, goleki kunci pirang-pirang dina ora ketemu. Allahu Akbar. Lho, lak ning kono kuncine iki. Ketika kehilangan sesuatu yang paling mudah menemukan itu ketika sholat dan buang air besar. Wah, tengok-tengok. Oh, ya ning kono. Itu kalau dalam ilmu tasawuf, ketika ruh ini tenang, ketika ruh itu sakinah, maka Allah akan mengirimkan malaikat mulhim celik kepada kita, memberi pengertian kepada kita, sehingga ketenangan ini akan mukasyafah, akan membuka hijab-hijab. Di antaranya barang sing kunci asale bingung neng ndi, karena kita punya ketenangan plek. Tapi kok iling kok wayah sholat, padahal mestinya kowe iling pangeran, kok tambah iling kunci. Tapi enggak apa-apa, tingkatannya lagi samun. Bagaimana ketika kita sholat ingat kunci? Lah, kesalahan dalam rangka taat ini diampuni oleh Allah. Tapi tetap nanti rumah kita banyak bolong-bolong, Mas Joko. Bolong-bolong. Lu itu bolongan itu apa? Lu itu sholat wayah awakmu iling mobilmu. Itu ketika sholat ingat istrimu. Lah, bagaimana kita nutupinya? Sholat sunnah. Nah, ditutup, sholat sunnah. Kalau sekedar sholat sunnah 2 rakaat, itu lagi nembel tok, Pak. Ya cek blonteng, wong leponane cek anu ya, Pak. Kudu diplamir dhisik, dilus, dihaji. Lah dihaji berarti 2 rakaat tambah 2 rakaat berarti 4 rakaat. Lho dihaji tok kan ya cek blontang. Kudu di apa? Diplamir putih dhisik. Itu sampai 12 rakaat. Maka orang muslim bisa dikatakan standar soleh bila dia sehari semalam bisa melaksanakan sholat sunat 12 rakaat. Apa 12 rakaat itu? Wahia kok gak nisi nyemai, gak nisi sama contoh ya? Yo etok-etok gini ngono lho. Mas Kim itu biasa ngaji sama saya ketika sampai mana? Aku dewi ora ngerti. Lah kok sampean nggo kitab ngene, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum maka dia bagian darinya. Kalau sampean menyerupai kiai, sampean seperti kiai. Wah, bagian dari kiai ngono wis pokoke etok-etok mocong. Nah, iso-iso ya, iso-iso. Heeh. Wa ya rakaatani qabla subhin, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya sholat qobliyah subuh. Kemudian wa rakaatani qabla zuhrin, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba' rakaatin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ini namanya sunnah mu'akkadah, yang termasuk sunnah-sunnah rawatib, yaitu sunnah, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Maka orang itu sungguh telah memberi hak kepada sholat itu sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada seseorang yang sholat sebelum asarnya 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Man sholat 4 rakaatin qoblal asri haramallahu badahu 'alan nar. Rasulullah bersabda, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah mengharamkan badannya untuk masuk ke neraka. Allahumma amin. Yo jamin tok yo dilakoni. Oman amin ora dilakoni. Ya kudu dilakoni. Ini standar kesolehan. Jadi tidak cukup sholat fardu tapi qoblal asar, jangan pada asar. Piye? Jare pada asar gak apa-apa dicicil. Kalau badal asar tambah haram. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, "Mamin abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata rakaatan tatawwu'an ghaira fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa tidak ada satu hamba yang dia sholat setiap hari 12 rakaat, sholat sunat selain sholat fardu, maka kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Saya itu mau bangun rumah.
Kemudian yang gambar sama seperti Mas Baim ini, orang Nganjuk itu, bayarnya juga sama. Kemudian gambar dikirim. Kemudian aksesoris yang apa dalam interior dalam rumah dikirim. Kemudian Pak Pra minta saya untuk rundingan sama Umi. Seperti ini seperti apa? Ketika takmi, bagaimana rumah seperti ini? Enggak komentar. Interior seperti ini bagaimana Mi? Enggak komentar. Kok enggak komentar toh Mi? Bibi. Rumah dunia itu sak api-apike tetep omah dunya sing ino. Awake digawekno ngene wis apik ra karo-karuan. Mbok kon ngomentari piye? Aku kuwatir dudu wong sing bersyukur. Wis ngene wis apik. Sok ben gawe omah sing apik neh ning swarga. Pak Prah meneng ngene. Soal bowonge rewel soalé, Pak. Oh, dheke urung gawe wis rewel. Ngene kudu ngene kudu ngene. Ternyata oh bener, Uminya ini pakai ilmu hakikat. Dan yang Nganjuk ini temennya Mas Baim ini ngomong seperti ini. Aku rung pernah punya klien niku sing paling gampang kaya iki. Karena enggak pernah minta. Lah ya kon gambarno tapi enggak pernah minta. Ternyata ada rahasianya kata Mas Mili itu. Kalau kita mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusan kita. Arsitek kon gambar wis penakno rasa bantah. Engko karo Allah kita akan diberi rumah yang lebih mewah, lebih banyak. Tapi ilmu rahasia aja duduhno wong. Jadi nerimo dhisik. Kalau kita sholat 12 rakaat sehari semalam, selain sholat fardu, Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Itu pasti rumah yang terbaik selain rumah dunia. Nek rumah dunia ini bakal diwariskan ke anak cucu kita. Kita mati ya sudah selesai, diwariskan. Tapi rumah akhirat, makanya bagi orang-orang fakir, alhamdulillah. Alhamdulillah ini kabar bahagia. Sing gung meluk KLP, alhamdulillah ini kabar bahagia. Kabar bahagia betul. Ini kenapa saya sebut standar kesolehan dan kunci keberuntungan? Karena begini, orang itu rezekinya nggak bisa datang karena hidupnya nggak tenang. Rasa takut, ketidaktenangan itu akan menghambat rezeki. Dengan kita memperbanyak sholat, paling sedikitnya 12 rakaat, kita kira-kira hati kita tenang nggak? Hati kita tenang. Kalau Allah memberi ketenangan terhadap hati, fisik kita tenang. Cara hidup kita tenang, mengambil keputusan juga tenang. Ketenangan ini akan mendatangkan banyak keberuntungan. Uang kok gerusah-gerusu, sulit untuk tenang. Rizkinya ya gerusah-gerusu, Pak. Tok teko tok ora, tok teko ora, mirip kelakuannya. Makanya kamu seperti yang kamu makan. Uang kok senengane mangan penghasilan saka mirip-mirip, karakternya mirip-mirip. Delok bakul-bakul sapi. Iki ojo rekam dhisik kok. Bakul sapi ku penggaweane mbrik-mbrik, Pak. Bakul wedhus bareng mbrik-mbrik. Bakul wedhus iku. Iya, kanca-kanca bakul wedhus beri-berian iki. Wake beri-berian. Cuma iki wis KLB muga-muga ya ora wis ora beri. Orang berian. Pun. Jadi salat berapa? 12 rakaat.